pesugihan pocong emas yang mencari mangsa. Katanya, kalau kamu melihat pocong, kamu harus lari. Tapi, bagaimana kalau pocong itu justru datang membawa emas di sebuah desa terpencil? Ada satu keluarga yang tiba-tiba jadi kaya dalam semalam. Rumahnya berubah, sawahnya luas, uangnya tak pernah habis. Tapi, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara loncatan di atap rumah mereka. Duh, duh, duh. Dan yang paling mengerikan, mereka tahu itu bukan manusia. Namanya Pak Wiryo. Dulu dia cuma petani biasa. Hidupnya pas-pasan. Kadang makan, kadang tidak. Istrinya, Pusari, sering menangis diam-diam. Mas, sampai kapan kita hidup begini? Pak Wiryo hanya diam. Sampai suatu malam, datang seseorang ke rumahnya. Tok, tok, tok. Seorang pria tua berpakaian hitam berdiri di depan rumah. Matanya tajam, tapi kosong. Kamu ingin kaya? Pak Wiryo terdiam, dan malam itu hidupnya berubah selamanya. Pria tua itu memperkenalkan sesuatu. Pesugihan. Pesugihan. Pocong emas. Artinya bukan darah, bukan nyawa langsung. Tapi, Hanji, kamu akan diberi emas tanpa batas. Tapi, suatu saat kamu harus menyerahkan yang paling berharga dalam hidupmu. Pak Wiryo ragu, tapi kemiskinan lebih menakutkan baginya. Dia setuju. Malam itu ritual dilakukan di kuburan tua di pinggir hutan, dan di sanalah Pak Wiryo pertama kali melihatnya. Pocong berdiri perlahan, tapi yang aneh, di tangannya ada kilauan emas. Sejak malam itu, emas mulai berdatangan di bawah bantal, di dapur, di dalam lemari. Pak Wiryo dan Busari jadi kaya mendadak. Rumah mereka berubah. Orang-orang desa mulai curiga. Tapi ada satu hal, setiap malam suara loncatan di atap. Dan suatu malam anak mereka, Raka, melihat sesuatu. Pak, di atas ada orang putih. Pak Wiryo langsung pucat. Pak Wiryo akhirnya kembali menemui pria tua itu. Apa yang sebenarnya datang ke rumahku? Pria itu hanya tersenyum. Itu bukan datang, itu tinggal bersamamu sekarang. Pocong itu bukan sekadar pembawa emas. Dia penagih janji. Pak Wiryo mulai sadar harga yang harus dibayar belum datang. Dan saat itu, dia mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali emas muncul, Raka, anaknya, selalu sakit. Suatu malam, Raka menghilang tanpa hiyak. Hanya ada satu hal yang tersisa. Sebongkah emas di tempat tidur Raka. Bu Sari histeris. Mas, anak kita hilang. Pak Wiryo langsung tahu. Ini bukan hilang, ini dibayar. Malam itu, Pak Wiryo melihatnya lagi. Pocong itu berdiri di depan rumah. Dan kali ini wajahnya adalah wajah anaknya sendiri. Pak Wiryo mencoba menghentikan semuanya. Dia membakar emas itu, menghancurkan rumahnya, memohon ampun. Tapi semuanya sudah terlambat. Pria tua itu datang lagi. Janji tidak bisa dibatalkan. Satu persatu anggota keluarganya hilang.
Ilan, dan akhirnya ya tinggal Pak Wiryo sendiri. Malam terakhir, warga desa melihat sesuatu. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan pocong melompat di atas rumah itu. Dan di tengah mereka, Pak Wiryo sudah terbungkus kain kafan. Mereka bilang semua sudah berakhir saat Pak Wiryo ikut menjadi bagian dari mereka. Tapi kenyataannya itu baru permulaan, karena pesugihan itu tidak berhenti. Dia hanya berpindah. Rumah Pak Wiryo sekarang kosong, tak ada yang berani mendekat. Rumput liar tumbuh tinggi. Pintu rumah setengah terbuka, berderit setiap tertiup angin. Warga desa mulai resah karena setiap malam Jumat Kliwon, emas kembali muncul di halaman, di jalan depan rumah, bahkan di teras masjid. Tapi siapapun yang menyentuhnya akan mengalami hal aneh, seperti Darto, seorang pemuda yang nekat mengambil satu keping emas. Awalnya tidak terjadi apa-apa, sampai malam datang. Dak, dak, dak. Darto mulai berubah. Dia sering melamun, matanya kosong, dan tubuhnya makin kurus setiap hari. Ibunya mulai takut. Tuh, kamu kenapa, nak? Darto hanya tersenyum. Aneh, Pak. Aneh, dia datang lagi, Bu. Malam berikutnya, ibunya mendengar suara di kamar Darto. Saat pintu dibuka, Darto sedang berdiri di pojok kamar, membelakangi pintu. Tuh, unja kaku, dan perlahan dia melompat. Kabar ini sampai ke seorang ustadz tua bernama Ustadz Rahman. Dia pernah mendengar tentang pesugihan ini. Tapi yang sekarang terjadi berbeda. Berbeda. Ini bukan sekadar pesugihan. Ini perjanjian yang belum selesai. Ustadz Rahman akhirnya masuk ke rumah Pak Wiryo. Di dalam rumah, bau tanah kuburan sangat kuat. Dan di ruang tengah, dia menemukan sesuatu. Sebuah lubang di lantai, seperti pintu menuju bawah tanah. Ustadz Rahman turun ke dalam lubang itu. Di bawah ada ruangan sempit penuh kain kafan, dan di tengahnya sebuah peti tua terbuka. Terbuka di dalamnya. Tidak ada mayat, hanya emas bertumpuk, bercampur tanah, dan di dinding tertulis sesuatu dengan darah kering. Janji belum lunas. Ustadz Rahman perlahan menoleh dan melihat puluhan pocong berdiri mengelilinginya. Di antara pocong-pocong itu, ada satu yang berbeda. Tidak melompat, hanya berdiri diam. Kainnya lebih hitam, penuh noda tanah. Saat wajahnya terlihat, itu bukan Pak Wiryo, bukan Raka, tapi pria tua berpakaian hitam yang dulu datang. Dia tersenyum. Aku hanya perantara yang membuat perjanjian, bukan aku. Tanah di bawah mereka mulai retak, dan dari dalam kegelapan sesuatu bergerak. Sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih lapar. Ustadz Rahman berteriak, ini bukan pocong biasa. Dan sebelum dia sempat keluar, sebuah tangan hitam penuh tanah muncul dari bawah, menarisinya ke dalam gelap sunyi.
Mereka mengira semua ini tentang pocong, tentang pesugihan, tentang manusia yang tamak. Tapi mereka salah, karena yang sebenarnya lapar bukan manusia, bukan juga arwah, tapi sesuatu yang lebih tua dari semuanya. Setelah Ustadz Rahman ditarik ke dalam, desa itu berubah. Langit sering gelap, bahkan di siang hari, hewan ternak mati tanpa sebab. Dan yang paling aneh, tanah di sekitar rumah Pak Wiryo mulai menghitam. Warga akhirnya memutuskan sesuatu. Mereka harus menghancurkan rumah itu. Pagi hari, warga datang membawa alat, cangkul, linggis, palu. Begitu lantai rumah dibongkar, lubang itu terlihat lagi lebih besar, lebih dalam, dan mengeluarkan bau busuk menyengat. Salah satu warga menyorotkan senter ke dalam, dan dia melihat sesuatu. Bukan emas, bukan kain kafan, tapi tulang manusia. Vertumpuk, tak terhitung jumlahnya. Seorang sesepuh desa akhirnya angkat bicara. Dengan suara gemetar, dia mengungkap rahasia lama. Dulu, sebelum desa ini ada, tempat ini adalah lokasi ritual kuno. Ritual untuk memanggil penjaga kekayaan bumi, tapi bukan penjaga biasa. Makhluk itu tidak memberi tanpa mengambil. Dia tidak butuh sesajen, dia butuh jiwa. Dan untuk mengikatnya digunakan satu media, mayat yang tidak tenang. Pocong hanyalah wadahnya. Saat warga masih terpaku, tanah di dalam lubang bergerak. Dari dalam muncul sesuatu, bukan pokon, bukan manusia, tapi tumpukan tubuh terbungkus kafan. Jang Menyatu bergerak seperti satu makhluk besar. Puluhan, mungkin ratusan pokong menyatu menjadi satu entitas. Di dalamnya terdengar suara, tangisan, jeritan, bisikan, semua jadi satu. Dan di tengah tubuh itu, kilauan emas menyala seperti mata. Janji harus IVAIR. Warga panik, sebagian lari, sebagian jatuh pingsan, tapi satu orang tetap berdiri. Pak Lurah dengan nekat, dia mengambil obor dan melompat ke dalam lubang. Kalau ini harus berhenti, biar aku yang jadi penutupnya. Dia membakar tumpukan kafan itu. Makhluk itu mengamuk, tanah runtuh, api menjebar, dan dalam satu ledakan besar, lubang itu tertutup. Desa itu akhirnya tenang. Rumah itu hilang, lubang itu tertutup. Semua kembali normal, atau setidaknya terlihat normal. Sampai beberapa minggu kemudian, seorang anak kecil bermain di pinggir sawah dan menemukan sesuatu di tanah, sebongkah emas. Anak itu tersenyum dan tanpa ragu mengambilinya. Pesugihan itu tidak pernah hilang. Dia hanya menunggu siapa yang cukup berani atau cukup putus asa untuk mengambilnya. Kalau kamu menemukan emas tanpa pemilik, apa kamu akan ambil? Tulis jawaban kalian di komentar dan kirim cerita ini ke teman kalian. Siapa tahu mereka pernah melihat sesuatu yang sama.